Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, kita dapat hadir bersama mengikuti acara dakwah digital yang dilaksanakan oleh ICMI Orwil Jambi bekerja sama dengan Basnas Provinsi Jambi. Kegiatan ini dalam rangka Festival Ramadan yang dilaksanakan oleh ICMI Orwil Jambi. Selanjutnya, salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya, Nurman Jamal sebagai moderator, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan dakwah digital yang sangat kita banggakan. Kegiatan ini sangat mulia. Kegiatan ini kita laksanakan atas kekompakan kita bersama. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Muhtar Latif MPD, dan Sekretaris Umum ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Haji Kasful Anwar US MPDI. Kemudian ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Jambi, Bapak Hasan Basri Husin, karena beliau pagi ini tidak dapat hadir di Jambi, berkeliling bersama Pak Gubernur dalam rangka Safari Ramadan Pemda Provinsi Jambi. Kemudian ucapan terima kasih kita sampaikan kepada pembicara kita yang kita banggakan pagi hari ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Amdas MN PSD yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada semua penitia pelaksana yang sudah berkelambu asap, berbantal tuman, bekerja siang malam demi suksesnya acara kegiatan ICMI Provinsi Jambi. Seterusnya kepada semua peserta yang telah hadir dan tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita bersama. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa sekalian, dakwah digital pagi ini akan membahas topik spirit Ramadan dalam mengintegrasikan antara agama dan sains. Ini topik yang sangat menarik Bapak Ibu semua. Topik ini sangat terlepan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga dakwah ini nanti dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan pembicara kita. Profil beliau sebagai berikut, yaitu nama Insinyur Haji Amsori Amdas MN PSD. Jabatan fungsional keseharian, Lektor Kepala Dosen Teknik Sipil Universitas Batanghari. Sekaligus beliau juga sebagai instruktur pelatihan dan sertifikasi jasa konstruksi. Pendidikan S1 Teknik Sipil UII Yogyakarta. S2 Magister Teknik Sipil Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan S3 Doktor Teknik Sipil UKM Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh beliau yaitu ahli utama teknik gedung, jalan, dan jembatan, serta K3 bangunan gedung. Kemudian sebagai asesor jasa konstruksi. Terus asesor BKD dosen teknik
Jadi dosen-dosen teknik tidak saja di Jambi, tapi dari luar Jambi juga beliau sebagai asesor untuk penilaian para dosen. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu semua, beliau adalah penilai ahli kegagalan bangunan. Bangunan itu gagal, ya, bukan tidak saja tidak difungsikan, akan tetapi sedikit saja elemen instruktur bangunan yang tidak lengkap, maka bangunan dianggap ya tidak berfungsi, maka dianggap gagal. Beliau hari ini ya tenaganya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi sedang dipakai ya, tenaganya hari ini sebagai penilai ahli bangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jambi. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang saya mempersilakan pembicara narasumber kita untuk memulai presentasinya. Namun sebelum itu mohon izin Datuk Muzir, mohon izin saya selip sebuah pantun sebelum beliau menyampaikan narasinya, sebelum beliau menyampaikan presentasinya ya. Pantunnya Ibu Heria sebagai berikut. Negeri Jambi, kota wisata. Cakep, Jembatannya indah, Gentala Arasi. cakep. Selamat pagi semua peserta. Ikuti dakwah bersama narasumber berikut ini. Selamat Siap. mendengarkan, selamat mengikuti. Silakan Bapak narasumber. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati, pertama terima kasih kepada Datuk Nurman Jamal yang telah mengantarkan untuk pada pagi hari ini kita sharing, berdiskusi dalam dakwah digital, dan juga kepada Bapak Ketua ISMI Orli Provinsi Jambi, Profesor Datuk Mukhtar Latif, dan para Wakil Ketua Orwil ISMI Provinsi Jambi, serta para tuan guru dan para profesor baik dari kampus ataupun dari lembaga-lembaga yang hadir pada hari ini, dan juga tak lupa para pemirsa dakwah digital rahimakumullah. Pertama-tama jangan bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah, karena dengan kasih sayangnya kita masih diberi nafas, diberi kehidupan. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang penuh berkah, tepatnya pada hari kelima di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Dan juga pada hari ini, sekali-sekali saya mau maaf, saya tidaklah menggurui, tapi dalam rangka Ihya Ramadan, kita coba sharing yang mana tadi setelah dibacakan. Untuk hari ini kami mendapat kesempatan menyampaikan materi yang berkaitan dengan spirit Ramadan. Spirit Ramadan dalam mengintegrasikan ilmu agama, sains dan teknologi. Nah, sebelumnya yang saya share bisa dilihat insya Allah. Bisa, Bisa Pak, bisa. bagus. Bisa Pak, bisa. Jadi dari spirit Ramadan ini ada 3 variabel yang nanti kita diskusikan. Yang pertama, spirit Ramadan itu sendiri. Yang kedua tentang ilmu. Dan ketiga, sains dan teknologi. Spirit Ramadan, kita tahu bahwa di bulan yang penuh berkah ini, di samping disebut juga Syahrul Syam,
juga disebut juga Syahrul Quran. Yang mana pada bulan mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan momentum awal Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita jumpai dikabarkan dalam surah Al-Baqarah surat 2 ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah turunkan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar bacaan, Iqra, tapi juga sebagai hudal linnas, sebagai pedoman hidup, dan juga sebagai penjelas dari pedoman tersebut, dan juga sebagai self control, sebagai furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang lebih luar biasanya lagi, di bulan Ramadan ini surah yang pertama turun bukan surah Al-Fatihah. Kalau kita buka Al-Quran, surah pertama dalam mushaf itu Al-Fatihah. Tetapi yang pertama turun malah surat yang ke-96, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini tersirat makna bahwa surat Al-Alaq ini di samping kita diperintahkan untuk membaca, namun membacanya juga tidak lepas kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membesarkan kebesaran Allah. Nah, dari spirit Ramadan ini, poin kedua yaitu berkaitan dengan ilmu agama khususnya. Dari segi linguistik, perkataan ilmu ini kalau kita tarik, ini berasal dari kata akar kata ain, lam, dan mim yang diambil dari perkataan alamah, yaitu suatu tanda atau petunjuk dengan sesuatu atau seseorang yang akan dikenal. Ini menurut Profesor Wan Muhammad Nur. Juga diabadikan dalam Al-Quran bahwasanya apabila orang-orang beriman dan berilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma illa darajat. Maka apabila kita memiliki iman dan juga memiliki ilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Dan luar biasanya lagi adalah kita bisa lihat dari hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu dalam agama kita ini merupakan satu kewajiban. Thalabul ilmi ala faridatal likulil muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kalau kita menyelami dalam Al-Quran, kata-kata ilmu itu disebut sebanyak 823 kali. Nah, berikutnya variabel daripada tema kita yaitu sains dan teknologi. Nah, kalau kita lihat definisinya secara etimologi, sains itu berasal dari bahasa Latin atau scientia yang artinya pengetahuan. Jadi sains adalah suatu cara mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dalam alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sedangkan teknologi itu sendiri adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai problem atau masalah, di mana teknologi dapat berupa alat, sistem, dan metode. Nah, kalau kita lanjutkan permasalahan, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah permasalahan, kita bisa lihat di Al-Quran juga Allah sudah mengkabarkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, Buya Hamka mengatakan sudah menjadi sunatullah dalam hidup dan kehidupan, setiap terjadi perubahan waktu, zarab makan, maka akan terjadi perubahan keadaan, zarab zaman.
Nah, dari slide ini bisa kita lihat bahwa kalau kita lihat sarana transportasi, nah dulu mulai kita bergerak dengan kaki kita, lalu kita menggunakan kuda atau onta atau keledai, terus kita menggunakan sepeda, motor, mobil, dan seterusnya. Ini adalah perubahan waktu juga menyebabkan perubahan keadaan, baik kondisi lingkungan ataupun juga tentang perubahan pengetahuan dan teknologi. Ada satu hipotesis, satu pertanyaan, mengapa ada fakta dalam alam ini yang bercanggah atau bertentangan dengan sains? Padahal hipotesis tersebut, kalau kita melihat hakikat, bukannya Al-Quran yang bertentangan dengan sains tersebut, tapi sains yang belum dapat memuktamadkan faktanya. Karena sains itu terus berkembang. Dan tiada suatu teori pun dalam sains yang muktamad atau final. Karena semua bidang sains ada khilafnya, dia berubah dan berubah. Misalnya kita lihat saja sekarang, dulu kita gembira atau bangga kita menggunakan BlackBerry Messenger atau Nokia, ataupun dulu zaman kita muda-muda naik motor bebek 70. Sekarang semuanya itu almarhum, sudah tidak ada lagi karena sudah diganti dengan teknologi yang Android. Nah, juga kita bisa lihat semakin kita kaji alam ini akan ada teori baru yang tercipta. Sains sebuah kajian, tapi bukanlah Tuhan. Dia adalah semacam keperluan untuk menunjang maksud, necessary. Nah, ini bisa kita lihat seperti dulu kita menggunakan radio, telepon yang kabel, TV, TV yang besar, sanggul tuh. Nah, sekarang sudah diganti dengan smartphone dan seterusnya. Nah, perkembangan ilmu pada saat ini permasalahan yang sering timbul. Ini kadang-kadang menolak campur tangan agama dalam aspek kehidupan. Terutama ini di kalangan orang-orang sekuler dan juga ateis. Dan mereka bukan saja menolak, kadang-kadang mengajak pada pengikutnya untuk menolak kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Karena ide mereka tentang Tuhan dianggap sebagai mengganggu kebebasan. Jangan bawa agama dalam kantor, jangan bawa agama. Nah, itu kadang-kadang kata-kata yang nampaknya simpel, tapi itu sangat berbahaya untuk perkembangan ilmu ke depan. Persoalannya, bagaimana pola pikir seseorang sekuler dan juga seorang pakar Muslim dalam proses understanding, ya, memahami keilmuan itu sendiri. Nah, ini penting bagi seorang Muslim, apapun statusnya, dia dapat mendudukkan ilmu sebagaimana mestinya. Jadi bukan justru menyesatkan, tapi karena kalau tidak kita dudukkan pada tempatnya, ilmu itu atau sains tadi itu akan menyesatkan dan menjadi satu malapetaka baik dunia dan akhirat. Nah, ada beberapa pendekatan dari filosofis ilmu dalam perspektif Islam, sekuler dan ateis. Kita kenal ada seorang filsuf Yunani, Plato. Nah, Plato ini muridnya Socrates dan guru dari Aristoteles. Jadi kalau kita baca buku-buku literatur klasik, kita kenal siapa Plato itu. Plato konsepnya mengajarkan pengenalan terhadap pengetahuan itu ada dua. Satu empiris atau indrawi menggunakan panca indera, dan yang kedua adalah pengenalan melalui rasional. Namun kalau kita memakai hanya dua variabel ini, empiris dan rasional, maka akhir-akhir ini lahirlah barat sekuler. Nah, ini diimami oleh Ludwig Feuerbach ini pada tahun 1804 sampai 1872, dan paham ateis yang kita tahu yang dibawa oleh Karl Marx dan juga Charles Robert Darwin. Nah, ini pertama sekuler dan akhirnya ateis.
Pertama, tidak mempercayai ada kehidupan akhirat, dan akhirnya tidak mempercayai Tuhan. Dalam pandangan Syed Naqib Alatas, ini seorang ilmuwan ya, yang kekinian nih, virus yang terkandung dari modern sekuler itu merupakan tantangan yang besar bagi kaum muslimin saat ini. Karena ilmu sains, teknologi barat tidak dibangun atas wahyu keyakinan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Walaupun peradaban barat modern menghasilkan sains yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Mengingat waktu, pengenalan pengetahuan, bagaimana kalau menurut Islam? Kalau menurut Islam, dia tidak dua, tiga. Yang pertama, indrawi, yaitu empiris. Indrawi ini kita kenal panca indera. Jadi bisa kita menggunakan mata, telinga, mulut, kulit, ini rasa, lidah, ya. Nah, ini untuk pendekatan empirik. Misalnya contoh kita melihat sesuatu, karena mata kita melihat sesuatu itu, misalnya ini ada pena nih, kita melihat warnanya ungu misalnya. Ini karena mata kita ada cahaya, memantulkan cahaya tersebut, maka dengan empirik kita katakan ini warnanya ungu, wujudnya adalah pena. Begitu juga kalau kita pegang air basah, itu kena kulit kita menyentuh air tersebut. Dan juga megang api panas. Dan lidah kita kalau mengecap gula manis, dan mengecap garam asin, dan itu adalah pembuktian empirik. Nah, kalau pembuktian rasional, ini wujudnya nggak nampak, tapi kita sepakat untuk menjawab dengan akal. Misalnya 5 kali 7 misalnya. Kita tidak nampak angka 5 dan 7 itu, tapi kalau dialjabarkan perkalian, maka 5 kali 7 itu 35. Atau bisa juga bapak lebih tua daripada anak, masuk akal. Tapi apabila ada orang mengatakan bapak lebih muda daripada anak, pasti kita jawab itu keliru. Tidak mungkin, akal kita tidak menerima. Namun satu lagi yang kadang-kadang ditinggali oleh sekuler barat dan juga apalagi orang ateis, yaitu pendekatan wahyu, yaitu berangkat dari firman Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, apalagi pakar-pakar, ini tidak bisa kita lepas. Kenapapun bentuknya, akal kita terbatas. Gimana kita mau membuktikan adanya pertanyaan alam kubur? Nah, ini tidak bisa hanya menggunakan empirical. Kita taruh aja CCTV dalam kubur, tidak nampak itu pertanyaan mungkar dan nangkir itu. Tetapi kita harus yakin ini adalah true report, kabar dari Allah, dan Allah pasti tidak dusta dan tidak bohong. Jadi menurut konsep Islam, ilmu sesungguhnya tidak netral, tetapi senantiasa mengandung muatan-muatan atau nilai dan pandangan ya alam, worldview, karena ilmu adalah pemberian Allah yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk memahami dan mengelola alam. Memanage alam ini sekaligus untuk ma'rifatullah dan beribadah kepadanya. Nah, ini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin. Nah, sekarang pentingnya memahami ilmu secara terpadu. Karena kalau kita sepotong-sepotong, tidak simultan, artinya parsial, nah kita akan timbul masalah. Apalagi di era digital transformasi, yaitu 5O kata orang. Ya, ini melahirkan banyak perubahan dengan cepat, ya, baik perdagangan bebas, politik internasional, global edukasi, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu konsep epistemologi atau teori knowledge ini penting. Indikasinya apa? Pertama, kalau kita tidak terpadu, tidak terintegrated, maka kita gagal memahami huda tersebut. Dan juga yang kedua, kita gagal tidak paham tentang bayan, artinya tidak dapat clear untuk menjelaskan ilmu secara keseluruhan, dan juga tidak memiliki furqan, artinya tidak memiliki konsep asas mengambil keputusan. Sehingga
kita tidak bisa lagi mempunyai critical power, yaitu sehingga kita gagal dalam istilah intelektual file, dan pada akhirnya menggerogoti keyakinan keimanan kita. Nah, sehingga lahirlah paham-paham seperti yang kita lihat yang berkembang saat ini, terutama di dunia-dunia barat, ya, ataupun dunia timur, yaitu sekularisme. Ya, ini tidak mengakui alam akhirat. Dia beragama. Kadang-kadang orang Islam pun ada juga yang demikian, yang sekuler. Yang kedua, lahir juga ateisme, tidak bertuhan. Nah, ini tadi imamnya dari Darwin dan Karl Marx. Dan juga kita lihat ketika abad 1920 lahir penjajahan, ini penindasan kan. Dan sekarang yang lagi marah ini LGBT nih. Ini karena pergaulan bebas. Dan seterusnya adalah monopoli ekonomi, manajemen riba, dan gaya hidup Western, yaitu terkenal dengan 3F, food, fun, and fashion. Dan yang terakhir adalah kehidupan bebas, baik itu pluralisme dan relativisme. Kekeliruan ilmu bukanlah soal kecil, tapi masalah ini sangat mendasar. Ilmu yang salah ini akan melahirkan pemikiran yang salah pula. Begitu juga sikap orang, kalau sudah pikirannya salah, sikapnya juga itu juga salah. Bahkan nanti bermuara kepada tindakan yang salah. Kaum muslimin diwajibkan beriman dan beramal dengan ilmu. Jika ilmunya salah, maka iman dan amalnya juga akan salah. Nah, ini ada satu semacam case tentang matematika. Ini pendekatan matematika tentang memahami komparasi ilmu. Nah, ini kebetulan saya juga dapat kesempatan belajar dan mengajar matematik. Ya. Jadi, bagaimana pendekatan matematika memahami komparasi ilmu, melihat bahwa orang banyak bilang hidup ini hanya sekali. Nah, itu dusta. Hidup kita 2 kali. Sama hidup di dunia yang sifatnya short time. Ya, kalau umat akhir zaman nih 60-70 tahun umat Nabi ini, dan juga nanti kita akan hidup lagi, dan itu pasti, yaitu long time, forever, yaitu di akhirat. Nah, kehidupan di dunia ini sifatnya relatif, fana. Ya, kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh itu 1000 tahun, umat Nabi Ibrahim 200-300 tahun. Nah, tapi umat akhir zaman kita ini sebagai umat Rasulullah, ya Rasulullah katakan antara 60-70 tahun. Kalaupun ada lebih, itu terkecualilah, terbatas. Nah, yang kedua kehidupan akhirat. Kalau dalam bahasa matematik yang dimudahkan untuk kita memahami itu, yaitu dengan bahasa simbolnya itu tak terhingga, infinitif. Maka kalau kita bandingkan, bila dihitung dengan formula aljabar, di sini ada Utu Al-Khawarizmi, ya. Ini namanya sebenarnya Muhammad Musa Al-Khawarizmi, tapi kalau orang barat dia panggil Algebra. Nah, dia menemukan angka 0. Jadi kalau kita bandingkan tadi 60 tambah 70 dibagi 2, ini kan rata-ratanya 65. Lalu kalau kita komparasikan device tak terhingga, infinitif, 65 bagi tak terhingga, ini sama dengan 0. Tidak sebanding. Misalnya, 0 peserta dakwah digital. Adakah peserta itu? Tidak ada. 0. Tapi 0 itu ada. Kalau 0 itu tidak ada, kita punya uang 100.000, tinggal 1, 0-nya nggak ada. Nah, jadi 0 itu ada apabila digandengkan dengan satu objek. Namun dalam hal ini, 65 tahun ya misalnya umur kita, atau umur Nabi lah 63 tahun bagi tak terhingga 0. Ini bukan untuk dibandingkan sebenarnya, namun untuk dijalani sesuai dengan kehendak Al-Khaliq, kehendak Allah SWT. Nah, pendekatan matematika misalnya yang kedua, bagaimana kita memahami konsep takdir dan nasib. Kita sering ngomong, ini takdir, ini nasib. Sekarang bagaimana kalau kita mendekati dengan matematika? Ada orang mengatakan, untuk apa belajar matematika? Kita belajar Al-Quran saja, kita belajar hadis saja. Betul. Kalau kita tidak tahu matematika, bagaimana kita nak bagi zakat? Bagaimana kita nak melihat
hisab atau hilal, menghitung atau melihat bulan. Nah, dan lain sebagainya. Artinya, memang matematika itu tidak langsung di dalam Al-Quran, tapi dia turunan daripada ilmu itu sendiri, sains ya. Jadi, takdir adalah suatu ketentuan Allah. Nanti Buya Taraweh, Buya Tamar akan bisa melengkapi, ya. Satu ketentuan Allah kepada manusia yang sifatnya tetap. Faqaddarahu takdiroh, jodoh, rezeki, maut, dan lain-lain. Kita bisa hitung umur, tapi ajal kita dia bukan urut kacang, tapi urut cabut. Kadang emaknya masih ada, anaknya meninggal. Nah, karena wa idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kadang dia udah profesor, cuma tamat SDB jadi bos kayo juga. Kadang dia hitam, bininya putih cantik atau sebaliknya kan. Nah, jadi itu. Sekarang nasib. Nah, nasib itu satu ketentuan Allah. Dia bisa berubah tergantung usaha atau ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Nah, ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nah, kalau kita pendekatan matematik, misalnya takdir kita ditetapkan. Kita ini anak orang kampung, bapak kita taman SD, lalu kita dado kayo atau biasa-biasa saja. Angka kita 23. Tapi ini takdir nih 23. Tapi karena kita berusaha ya maksimal dan kita berdoa, kalau budak itu degil atau orang tuh tidak berusaha, angka 2 ini kurang 3, value-nya -1. Atau 2 bagi 3. Tidak min, tapi belum sampai 1, 0,667. Nah, agak meningkat dikit. 3 kurang 2, dapatlah nilai 1. Dan terus, value yang keempat, 3 bagi 2 dapat 1,5. Tapi karena dia sekolah, dia rajin. Nah, dia 3 tambah 2, dapat nilainya 5. Nah, dan seterusnya. Lalu dia sekolah, rajin, attitude-nya bagus, akhlaknya bagus. 2 ini eksponen pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8 nilainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini angkanya 3. 3 pangkat 3. Ini value yang tertinggi ini 27. Ini nasib dia lah. Kita anak orang kaya, tapi narkoba. Kita anak orang kaya malas melawan orang tua. -1 sudah jatuh ketimpa tangga di berak burung. Nah, jadi dengan menggunakan potensi fisik, akal, pikiran, dan hati dengan maksimal, dengan baik, nah Allah akan berikan kepada manusia, nasibnya akan berubah. Apalagi kalau takdirnya 3-4. Mungkin anak presiden atau anak raja. Ya, walaupun maaf cacat, pangeran kalau anak raja itu. Tidak sekolah pun warisannya banyak. Tapi kalau dia berjudi, judi online dan lain-lain, habis juga sekejap. Nah, inilah bisa kita lihat misalnya 3-1, 3-4, -1 hasilnya. Walaupun angkanya tuh takdirnya 3-4, tapi nilainya inilah. Sampailah yang paling tinggi yaitu 4 pangkat 4 dengan nilai 256, ini paling tinggi. Jadi ini variabel-variabel ya, walaupun kita ditakdirkan kondisi kita, potensi kita sederhana, tapi kalau kita berikhtiar, kalau kita berdoa dan tawakal, nanti insya Allah. Nah, ini jadi bisa kita lihat dari gambaran ini pendekatan matematik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana analisis ilmiah dalam Al-Quran berkaitan dengan penciptaan manusia. Nah, ini kawan-kawan dari medis nih, dan lain-lain nanti bisa. Nih. Kita ini kan jelas di sini dikatakan bisa diambil dari Quran surah Al-Mu'min surat ke-23 ayat 12, 13 sampai ke 16. Nah, kita kan pertama dari sari mati makanan. Memang kalau kita melihat Adam itu bertentangan dengan asbab. Dia tidak punya bapak, tidak punya mak. Begitu juga dengan Isa, punya mak, tidak punya bapak. Tapi Rasulullah SAW dan kita semua, umat akhir zaman ini pasti punya mak dan punya bapak. Kalau tidak, namanya lain. Tanyalah Pak Buya Tamar kakek. Ya, anak apa kata titik-titik. Jadi
Artinya apa? Amruhu iza arada say'an ayyakul lahu kun fayakun. Al-Quran sudah menjelaskan dari saripati makanan, lalu menjadi air mani, lalu masuk ke dalam rahim ya, lalu menjadi dari sperma tadi menggumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang dan terus tulang dibalut daging, lalu menjadi apa nih? Di sini kita lihat jadi manusia yang sempurna. Lalu Datuk Ketua ISMI kita Profesor Muhtar kan, alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Setelah 4 bulan Allah tiupkan ruh. Nah, maka komponen fisiknya sudah oke. Nah, komponen ruhnya akan ditiupkan qalu bala sayyidina. Nah, di sini kita bisa lihat diagram-diagram ini, dan ini sebelum-sebelumnya ilmu pengetahuan belum. Ini abad-abad 1920 baru terungkap, padahal Al-Qur'an ya 6222 Masehi ini sudah. Tinggal sejauh mana kita Iqra, reading, understanding, dan juga kita publishing gitu. Nah, ini apa istilahnya kalau UNESCO atau PBB itu sering reading, understanding, publishing. Rasulullah sudah 15 abad yang lalu suruh kita membaca. Tapi tidak bisa membaca kita liar. Karena membaca kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau liar, maka kita akan jadi sekuler, bahkan kita menjadi ateis. Kita harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Makin berilmu orang itu, dia ibaratkan padi, makin berisi beras dia akan tunduk. Tapi kalau dia jadi sombong, jadi angkuh, ini problem besar. Dunia susah, akhirat masuk neraka. Nah, lalu kita lihat ya analisis tentang astronomi. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah bumi kita kecil ya, nah yang besar kita tuh sombong. Ya, kalau kita lihat pembuktian empiris ya menggunakan teleskop, pakar-pakar astronomi menggambarkan sedemikian. Ini sun, ini artinya matahari. Nah, ini planet-planet yang ada di tata surya nih. Ada Jupiter, Neptunus ya, ada Pluto. Bumi ini di sini nih. Nah, Al-Quran dalam surah Yasin pun sudah disampaikan bahwa matahari itu dia tidak liar, dia patuh, dia berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi Samsul Tadri, ini nanti Pak Buya Tamar lah nanti yang membaca nih, insya Allah. Nah, berikutnya kita lihat analisis tentang geologi. Artinya gunung, bukit bakau, dan lain sebagainya. Ya, wal jibalu autada. Jadi bumi ini bukan hanya gunung, bukit ini bukan hanya sekedar tanah saja, tapi ini adalah pasak, sebagai pasak bumi. Jadi supaya bumi ini tidak bercerai-berai dalam arti utuh, seperti kayu itu kan harus ada pakunya. Nah, paku dari bumi ini adalah inilah yang Allah ciptakan, bukit, gunung. Tapi kita bisa lihat berapa kedalaman yang di bawah, berapa yang ada di atas. Nah, ahli geologi meneliti 1/3 bagian yang menjulang ke langit, 2/3 bagian yang menjadi paku bumi tersebut. Nah, baiklah, kita lihat bagaimana prediksi perubahan. Ya. Jadi secara nasional dan juga secara internasional, kalau kita lihat saat ini, ya perubahan dunia internasional dan nasional dari 2010 sampai 2045, tren yang berpengaruh ya di mega tren dunia ini. Nah, kita bisa lihat ya ada demografi dunia, dulu negara besar lalu pecah ya. Lalu urbanisasi global, orang merapat ke kota, lalu perdagangan internasional, ya keuangan global sekarang sudah internet banking dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan persaingan sumber daya manusia dan juga perubahan iklim, apalagi kemajuan teknologi dan seterusnya. Begitu juga tentang geopolitik. Secara nasional kita bisa lihat, ya 2010 kita punya penduduk sekian, nanti 2045 diprediksikan kita akan punya penduduk, kalau Indonesia ini masih ada ya 318,7 juta.
Dan ini ada tingkatan-tingkatannya, baik lansia ataupun yang lebih muda dan seterusnya. Ini juga pembagiannya di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Tapi ini Jawa Bali masih memegang juara lah di 60-an%, karena ya istilahnya gulanya ada di sana, jadi banyak orang merapat ke sana itu, Masya Allah. Jadi ini saja, sekali lagi para profesor dan juga tuan-tuan guru, para pemirsa sekalian, saya tidaklah menggurui atau berceramah, tapi kita sharing dalam rangka menghidupkan Ihya Ramadan. Nah, ini sebagai renungan dan penutup. Nah, ini ya bahwa sesungguhnya tuh semua orang tuh kan akan cari bahagia. Allah sudah mengkabarkan di mana letak kebahagiaan itu, pada finalnya adalah kalau kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini dalam surah Al-Imran ayat 185. Tapi dalam surat Al-Asr Allah pun sudah mengabarkan, wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia itu rugi. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, rakyat jelata, orang kota, orang kampung, orang gagah, orang buruk, semua rugi. Siapa yang tidak rugi? Allah kabarkan illallazina amanu. Tapi imannya tidak boleh beberapa bagi. Imannya walaupun kecil ataupun besar dia harus soheh. Dan juga cukup aja beriman belum. Setelah kita beriman, amanu wa amilus solihah. Kita harus beramal, terutama yang fardu, dan kita sempurnakan dengan yang sunnah. Cukup kita beramal? Belum, masih kurang. Watawasau bil haq. Dan kita harus ada kepedulian, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, kata Prof. Mukhtar tuh tidak dapat kita sedekah materi atau ngasih jabatan, paling tidak senyum. Ini tidak, sudah tidak sedekah, senyum pun tidak, Masya Allah. Nah, dan terakhir watawasau bisawab. Mungkin hari ini dia belum sadar, tapi kita doakanlah. Mudah-mudahan sebelum hayat ya dipanggil ya, meninggalkan badan kita, mudah-mudahan Allah beri hidayah untuk dapat satu hidayah sehingga kita berkekalan dalam iman dan hidayah. Tadi moderator Datuk Nurman menyampaikan pantun, saya juga nak belajar-belajar nih. Saya belum Datuk. Surat di parap beralas piringan, tutup piringan daun selasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak narasumber yang telah memberi pencerahan kepada kita bersama. Waktu kita masih tersisa lebih kurang 10 menit ya. Sebagaimana biasanya sebelum kita tutup, kita memberi peluang kesempatan kepada peserta untuk melakukan sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua, dan lebih khusus bisa ditujukan kepada pembicara yang barusan telah menyampaikan materinya. Silakan. Silakan tuh Pak Taman Tarawih. Mantap. Lanjut, Prof. Iya. Ini sangat menarik ini materinya ini. Silakan, Pak Dr. Lukman. Waya Tamar Trewe. Laju. Bu Yanti, mana Bu Yanti? Ya, silakan. Dari 3 variabel tadi, spirit Ramadan, agama, sains dan teknologi, ini sangat menarik dibahas karena kemajuan teknologi membuat manusia tidak beradab. Nah, untuk meluruskan perjalanan manusia, kita dibimbing dengan ajaran agama. Sementara pihak-pihak sekuler sendiri, mereka mempunyai ilmu,
menolak kehadiran Tuhan. Nah, itu kan menarik. Mereka berilmu tidak beragama, maka dunia bisa hancur. Sementara yang beragama tidak berilmu, itu bagaimana pembahasannya? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Boleh tanya Pak? Ya. Silakan, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Das? Alhamdulillah, terima kasih sehat Bu atas doanya. Gini Pak ya, saya ini kan suka lihat TV. Maklum lah kayak ke media sosial ini kan lebih kuat untuk kita mendapatkan informasi berbagai tentang agama. Tetapi yang saya lihat beberapa hari ini, ada beberapa suatu daerah, mereka itu sholat tarawihnya cepat sekali. Ya, jadi saya bingung ini, sholat tarawihnya kayak tegak, duduk. Secara fikih itu mungkin salah ya, tapi kok daerah tersebut membiarkan dan melaksanakan hal ini menjadi seperti tradisi. Jadi kalau saya mau kembali ke sains, bagaimana Pak tanggapan Pak Das tentang hal ini? Karena saya juga masih bingung. Dan ini pun kayaknya tidak ada konsekuensi dari pemerintah untuk memanggil atau bagaimana. Seolah-olah pembiaran gitu. Pembiaran ini kan takutnya untuk menyesatkan generasi muda kita, khususnya untuk anak-anak kita semua. Itu saja Pak Das, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Adiati. Saya nih nak jawab nih bab fikih dalamnya nih. Kalau bab fikih ini ada Buya Damar Traweh nih atau Dokter Lukman. Kalau sudah dia jawab, baru saya nambahkan. Baik Buya, insyaallah Buya. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu naiknya orang beriman, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada tata keramanya. Dalam firman Allah hadis qudsi, setiap Al-Fatihah itulah dialognya. Setiap kita ucapkan Al-Fatihah itu Allah akan jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamdani abadi. Lah datang pula hambaku memujiku. Nah, itu dialog. Ada saat kita berbicara, ada pula di saat Allah berbicara. Kalau kita cepat-cepat sebagaimana disampaikan yang dilihat oleh Ibu Adiati tadi, misalnya baca Al-Fatihah saja, kapan itu Allah menjawabnya? Makanya setiap Al-Fatihah itu ada tumak ninanya. Berhenti sejenak setiap ayat yang kita baca itu. Kalau etika kita sesama manusia saja misalnya, kita ada urusan dengan ketua kita ini, dengan Pak Prof. Entah urusan apalah, begitu kita berkunjung ke rumah beliau, kita ucapkan salam, belum disilakan duduk, kita langsung aja ngerocos. Pak Prof, saya begini. Kapan Pak Prof bisa menjawabnya apa yang kita tanyakan atau yang persoalan yang kita sampaikan kepada beliau? Tapi kalau kita begitu datang, baik-baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, Bu, duduk. Apa yang dapat saya bantu, kata beliau. Oh begini Pak Prof, ada persoalan begini. Macam mana Pak solusi penyelesaiannya? Artinya apa? Dengan manusia saja ada etika kita berbicara itu. Apalagi dengan Allah. Memang saya ada juga melihat itu sebuah pesantren tuh Bu Adiati, mohon maaf di daerah Jawa sana. Memang ada itu salat yang tarawih yang 23 rakaat ini, mungkin kira-kira tidak sampai 5 menit selesai dia 23 itu. Amin, kayak main-main.
Nah, ini perlu juga mungkin kajian bagi kita cendekia ini, mungkin melalui kita, melalui Orwil di sana kita sampaikan kenapa kok begini. Nah, mungkin itu bagian dakwah bilhal kita juga itu, Pak Das. Nah, jadi supaya salat kita itu berkualitas, salat kita ya apa, ya ada prasyaratnya, ada standarisasi yang disampaikan oleh ketua kita kemarin. Nah, standar itu ada standar maksimum, kata ketua kemarin ada standar minimum, ada standar biasa-biasa saja. Nah, jadi itu. Jadi salat itu ya kalau bisa ya kita contoh cara-cara Rasulullah salat. Tidak ada Rasulullah cepat-cepat seperti itu salatnya. Banyak bimbingan-bimbingan, banyak buku-buku, banyak fikih dan segala macam tata cara salat yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah. Nah, jadi salat itu dialog kita dengan Allah. Letak dialognya di Al-Fatihah itulah. Maka tidak boleh kita baca Al-Fatihah itu bacaan kilat secepat-cepatnya. Barangkali itu salah satunya, mungkin akan dilengkapi oleh ketua kita, oleh Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh nih insya Allah Prof. Mukhtar atau menambahkan atau juga Tuan Guru Muslim nih. Mas Ratu. Silakan tuh Tuan Guru Tamar itu untuk ya. tambahkan. Insya Allah Prof. Betul lah tuh kata Pak Tamar tuh. Sholat ke buru nak kemana mau hati. Kalau sholat ini mau kebutuh nak kemana apa ini kejar. Ya. Betul itu. Salah satunya tumak nina betul itu. Harus ada stop apa berhenti dalam setiap gerakan ya. Jedahnya dong. Jangan sampai apa nolin gitu kan. Karena tuh ya kayak ada kita super kilat. Kalau super kilat tuh lah tentu lagi tuh kemana tuh. Itu tidak tahu ajaran siapa tuh. Yang jelas tidak ada ajaran Islam tuh. Nggak saya melihat ya kan. Nah itu turun temurun tidak ada yang perbaiki. Itu kalau tidak salah di Kebumen itu di mana itu ya Ya di Jawa, daerah Jawa. ya Jawa itu Kebumen itu. Blitar. Nah, luar biasa ya. Nah jadi betul kata Pak Buya Tamar tadi. Ya kita etika dengan manusia saja ada etika ngomongnya. Ya pakai adab apalagi berhadapan dengan Allah ya. Kalau Allah, memang Allah itu betul. Apa yang saya sampaikan kemarin, anak inda zanni abdi bi kan. Aku apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau kita nyangkonya macam itu, ini main-main ini. Ini hambaku ini main-main, nih kayak main, bukan serius kan. Sama lah. Contoh anak minta duit dengan kita. Maaf, bentar, gimana Pak? Belum ping nih tampal kan. Iya, minta duit lagi kuncang-kuncang itu kan. Nah, tampar loh. Ya biasa kasih 20.000 kasih 5.000 kan. Nah gitulah apa contoh. Jadi artinya apapun yang apa memang tidak bisa kita ada aturan ya. Maka dalam salah satu hadis Nabi itu ibadah itu wa husni ibadatik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala harus baik dalam ibadah. Baik dalam ibadah itu sesungguhnya harus tahu aturan, tata cara dan apa-apa yang sudah disyariatkan dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apanya. Nah, yang kedua ini pengumuman ya. Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Datuk Muzir kemarin bahwa malam minggu dia dengan cucu dengan anak buka. Maka saya putuskan kemarin dengan orang rumah di rumah saya berbuka langsung tarawih nih. Jangan balik-balik. Pokoknya berbuka kita salat Spirit. maghrib, setelah itu isya, tarawih, nah zikir, itu pada tanggal 14. Kecuali yang Malam anu Pak Prof. Sabtu ya. Alhamdulillah. Kecuali yang Malam mengisi ceramah Pak Sabtu, Prof. Pak Munzir, Datuk Munzir. Siap. Alhamdulillah. Nah ya, Ya Allah, Sabtu malam 14. minggu bukan, Jumat malam Sabtu. Tarawihnya Hari kecuali baik Pak Prof. ayamul apa? Yang ceramah. Ayam, hari Jumat. Ya.
Mantap. Nah, dah ya. Ya, Jadi ya. nanti insya Allah kita apa bersama-sama rumah dinas lah. Salam. Nah, itu oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kasih, Prof. Jamal, Pak apa MJ. Amin. Makasih Prof. Ya, Boleh masih. Pak Rektor, makasih. Assalamualaikum. Pak NJ, boleh anu Oke, dikit, silakan MJ ya. agak Boleh nyelor silakan. dikit, nyelor dikit. Pak Norman Jamal, Datuk Norman Jamal. Siap. Datuk Ridwan. Jadi menarik Ya, tadi ini luar biasa. kata Baik, kunci yang diberi oleh Prof. ya, Kasful Anwar ya, menjelaskan tentang adab sebagaimana pertanyaan Ibu Adiati tadi. Nah, yang kata kuncinya ya. tanggal 14 Maret 2025 ingat ya acara Ingat, kita di ingat. rumah beliau. Maghrib Izin Datuk, ya terus izin tarawih menyampaikan kita Datuk. tarawih bersama dan kita zikir. Kita pulang jam 1 malam. Oke, Ya, Itu Datuk. Ridwan. Mantap. ya baik. Izin Datuk Norman Jamal, Silakan. Datuk pemuncul alam. Woi. Kita diskusi. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD sebagai Ketua Orwil Ijmi Provinsi Jambi, Profesor Dr. Ki Haji Kasful Anwar MPD, dan Pak Tamar Taraweh, dan khusus ini narasumber kita pada pagi hari ini banyak mencerahkan kehidupan dalam Ramadan yang luar biasa ini. Baik, tadi saya sedikit saya ingin menyampaikan saja. Ada pertanyaan juga tadi dari siapa namanya, dari Bu Adiati ya. Sebenarnya dari sisi perilaku ibadah memang perlu kita harus juga dari sikap ibadah dan perkataan ibadah itu sendiri. Kita hanya melihat kepada Al-Quran saja, ya kan? Quran pernah menyampaikan itu kan Ratilhu tartila. Ya, ratilu itu kan artinya tartila itu kan pelan-pelan saja maca itu. Itu aja kuncinya Bu Adiati, ya kan? Mudah-mudahan dengan membaca yang lambat itu bermakna. Kalau membaca yang cepat-cepat, salah bacanya juga salah. Jangankan itu, kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya saja tidak pakai tasydid sama menyembah matahari itu. Jadi kata-kata itu tartila itu ratil itu fi'il difi'ilkan. Jadi artinya akan berbagai makna lain. Jadi kita ini perlu mengingatkan lah mungkin ke depan tidak hanya di Pulau Jawa Pak Tamar Taraweh, tapi di Jambi pun masih ada tuh saya lihat kampung-kampung Ada kecil. juga. Iya Pak. Kadang-kadang MUI kita di sana itu enggak tahu, diam-diam aja enggak tahu saya itu kadang-kadang. Nah, perlu kita juga dakwah itu menyampaikan. Itu banyak sekali. Apalagi beberapa aliran yang muncul pada perkembangan sekarang ini luar biasa. Dia mengaku sebagai kiai, dia mengaku sebagai ulama. Bagaimana dia mengaku ulama? Kadang-kadang kan bahwa jamaahnya juga salah kan. Ya, dia menafsirkan Al-Quran sembarangan banyak sekali yang kita lihat pada kesempatan hari ini. Bagaimana menafsirkan Al-Quran? Ilmu alatnya nggak tahu. Nahu, sorob, balaghah, badi, bayan, ma'ani tidak ngerti dia Pak. Tasrif aja nggak apal dia. Kalau kita dulu tasrif apal. Nasara tasrif 14 tasrif. Nasara yang suruh bawa nasrul. Itu nggak ngerti dia tuh. Dia ulama. Apalagi membawa hal-hal membaca yang tidak tartil ini. Nah inilah perlu. Mungkin ada satu nanti masukan saya kita dari di ICMI ini. MUI ini kadang-kadang itu kan ada keterbatasan juga kan. Kita saling lah. Bahkan sekarang tuh tahu menaup bak daun sirih kan gitu kan. Itu sebenarnya saran kita. Tidak hanya menyentuh di kota. Di desa itu banyak sekali. Saya kebetulan juga Pak di lembaga adat ini di kabupaten saya itu banyak sekali ketemu. Bertanya bukan bicara masalah itu saja, itu masalah ibadah. Ini ibadah sebenarnya kan. Nah, teman-teman itu kadang-kadang tertaut masalah itu. Nah ini penting kita pahami. Apa kedangkalan dia atau mungkin itulah guru yang dilihat, ya kan? Jadi sehingganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin, amin. Nah, itu kan sesuatu yang ini. Padahal dia bagus kalau ditartilkan. Gitu. Tartila itu kan ditartilkan. Gitu. Penting.
Kemudian itu yang masukan bagi kita untuk kepentingan umat ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Berikutnya itu mengenai tadi saya tertarik dengan Pak Dr. Damsar tadi bahwasanya sebenarnya kita itu sangat penting bertauhid, ya kan? Karena bertauhid itu penting sekali. Karena tadi ada takdir dalam Al-Quran, ya tak? Sebenarnya kita perlu juga meluruskan kepada kawan-kawan yang butuh ilmu sains, butuh juga ilmu-ilmu yang agama yang mendalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Pak, I'm sorry ya. Saya ingin menyampaikan saja nanti ada yang lebih daripada saya. Kalau Pasar Jambi ini awak ini baru seumur jagung, darah berstampuk pinang kan itu. Nah, cuma dulu pernah ngaji Pak, merasa di seberang tuh ngaji-ngaji guru-guru, zaman Cik Sirot, orang hapus itu kan. Ngaji-ngaji kitab lah dulu, namanya Kifayatul Awam, tauhid kecil-kecilan kan. Itu ada namanya kam mumpasil sifat, kam mumpasil zat. Kemudian ada kata-kata yang berkenaan dengan hal demikian. Nah, kata-kata di sini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terkadang banyak teman-teman kita yang menerjemahkan itu dari sisi sains atau dari sisi keagamaan. Dan saya pernah ngaji dengan beliau ini, Pak Prof. Sumi Abdullah itu, dan beberapa kaidah-kaidah usul fikih yang diajarkan beliau itu luar biasa. Namanya direktur 10 dulu kan. Jadi saya kalau ada orang ceramah, Pak, dia mandang ke saya, kau tengok siapa ceramah di masjid itu, jadi kan. Jadi ngapa kau? Ada lah kau tengok situ tuh. Kan, ayalah. Jadi ada seseorang menceramah itu yang latah. Kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya takdir itu boleh saja, tetapi innallaha la yughayyiru ma itu kita pahami bukan ma istifham, tapi ma mausul fil ilm nahwi kan gitu kan. Jadi ma mausul itu sendiri berarti barang yang itu artinya bisa dia bentuk ilmu, bisa berbentuk nikmat, ya kan? Kalau takdir urusan Allah, ya kan? Tapi kalau kita katakan di situ katakan ma mausul berarti barang yang, berarti ma di situ adalah ma nikmat, la bitakdir. Kalau kita kembali kepada nikmat itu sendiri. Jadi yang bertambah itu, arti yang berubah itu adalah nikmat. Nah, orang tidak sadar kalau ilmu itu adalah perubahan dari nikmat ilmu dan nikmat daripada barang yang ada yang kelihatan seperti itu. Jadi ma itu menurut para ulama itu ma nikmat yang bisa berubah. Kalau takdir bisa berubah, itu akan jadi persoalan nanti. Betul kata Pak Sarti, takdir kita bisa berubah? Tidak bisa. La yusibana illa ma kataballahu lana. Itu ayat yang tidak ada lagi bisa dirubah takdir Allah itu. Walaupun dia ada di situ mu'allaq kalau mubram, qada itu sendiri kan itu. Tapi sudah ada ditulis di Laul Mahfuz. Ibu Haji Eriyah ini umpamanya dia jatuh pagi tadi. Ya tak? Mantap, waktu. Oh, luko, ya Waktu. Ya, betul, Pak. Waktu luko misalnya. Nah, luko itu takdir. Nah, jadi yang bisa berubah itu adalah ma itu adalah nikmat dalam konteks ini. Jadi artinya ma itu bukan ma istifham tapi ma mausul. Jadi penting memang Ustaz Samatarawih, Pak Haji Kasful Anwar, ini kaji-kaji lama nih memang betul Pak Damsar. Karena penyakitnya kadang-kadang tuh terlampau kaji kini, kaji lama udah ada tukang lagi. Itu kan. Nah, itu saya bilang tadi itu ketika dia menerjemahkan atau menginterpretasikan Al-Quran ini dengan tidak menafsirkan ilmu dengan menggunakan ilmu alat, ini akan merusak pandangan mereka terhadap ketuhanan atau mungkin kepada ateisnya itu sendiri. Barangkali seperti itu kalau orang-orang yang jauh daripada ketuhanan. Barangkali Baik, Datuk Ridwan, baik, Datuk. Sebentar Ya. Pak, jangan sepotong-potong Pak. Saya dikit lagi ini Al-Quran masalahnya, kan sepotong-potong kayak nanggung itu udah show. Nah, Ya. Dan dikit lagi. Lagi semangat. Berapa menit deh? Lanjut. Marah dengan moderator sesama Yo, Datuk lah tuh. minta dikit deh. Lanjut, Ustaz. Orang tuh kalau ngaji kok ngaji Lanjut. kan
ngaji data bangkai, mengaji data kitab, Ngaji mantap data data bangkai, ya kitab, kan? meratap data bangkai. Oh, nah itu, jangan enggak sembarangan enggak Pak Datuk Norman, Datuk Ya pemuncak lanjut, alam. lanjut, lanjut. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita perlu mewariskan Singkat, ilmu Be. ini, mewariskan ini kepada teman-teman yang ada di kampung-kampung itu dalam memandang saingan keilmuan ini dari segi tauhid gitu. Sehingga ilmu yang dipakai itu tauhidnya mantap. Nah, seperti itu. Barangkali itu saja penyampaian saya supaya meluruskan keilmuan ini menjadi keilmuan yang utuh, kafah, tidak sembarangan. Nah, seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada Datuk. Baik, Waalaikumsalam Datuk warahmatullahi Ridwan, wabarakatuh. terima Datuk kasih Ridwan. atas saran masukannya. Inti tadi itu sikap beribadah ya. Mungkin karena banyak ormas-ormas Islam, ormas besar, banyak aliran dan banyak lagi cabang-cabangnya. Ke depan mungkin peran IJMI perlu mengkaji hal seperti ini. Sisa waktu kita sampai berapa menit lagi nih? Sebelum 2 kita menit. tutup. Norman, masih bisa kan? Ini menarik, ini sangat menarik. Silakan. Kita beri waktu Ya, teman-teman yang ingin bertanya lagi. 2 menit. ya baik. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa Waalaikumsalam sebut warahmatullahi namanya wabarakatuh. karena pemirsa dari luar negeri banyak nih. Datuk Norman. Ya, tidak perlu mukadimah. Mungkin kalau yang lain menyampaikan berbagai sampaian tentang materi, saya memang izin bertanya. Kita lihat memang sepertinya banyak PR nih kita selaku cendikia untuk melihat beberapa kasus-kasus atau kondisi lingkungan saat ini. Ini terkait dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Datuk Amsori tadi. Kalau kita mau mengatasi megatrend dunia itu, kita kan tahun 2025 ini sebenarnya sudah memasuki tahunnya bonus demografi itu. Apalagi kalau misalkan masuk di 2045 ini kan jelas-jelas jumlah penduduk usia produktif ini sudah tercatat Indonesia ini terbesar di Asia. Kira-kira apa yang program atau yang apa sesuatu yang bisa kita lakukan selaku cendikia atau usulannya untuk bisa mengatasi usia yang produktif ini jika dikaitkan dengan banyaknya tantangan itu terkait dengan sains, teknologi yang saya lihat sekarang kan dampaknya cukup banyak yang arahnya ke negatif karena tidak ada mungkin beberapa aspek pembekalan yang memang mencukupi atau mumpuni pada aspek keagamaannya. Mungkin yang spesifiknya program apa dan kira-kira pendekatan apa tuh untuk anak-anak muda kita sehingga kalau misalkan kita memang menghadapi usia produktif yang lebih besar ini di bonus demografi ini memang lebih potensial sehingga itu memberi dampak positif dibandingkan dengan yang negatifnya tuh. Terima kasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan narasumber, langsung saja. Baiklah, sebenarnya ini ada Prof. Mukhtar nih. Kalau setelah Prof. Mukhtar nanti akan saya tambahkan. Namun silakan dulu Prof. Mukhtar dulu nih. Saya tidak mau menduli Pak Ketua insya Allah. Prof. Mukhtar, insya Silakan Allah. Prof. Baik, Step. Barakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Narasumber kita yang luar biasa hari ini betul-betul saintis ya, saintis. Semua disampaikan daging-daging pilihan gitu ya. Sehingga kalau istilah kerbo itu daging paho, daging-daging kelas 1 gitu kan. Jadi tidak ada jeroannya di sini kan, tidak ada lemaknya gitu kan. Jadi daging-dagingnya memang lemak kejal. Saya tertarik dan tergelitik tadi yang pertama tentang sholat ya. Sholat atau ibadah yang dilakukan dengan pola kejar tayang. Nah, itu kayak istilahnya kan. Ternyata memang ada beberapa pandangan dalam beberapa mazhab itu. Utamanya mazhab Abu Hanifah. Itu dalam kitabnya yang ditulis oleh seorang muridnya, itu adalah yang dikenal dengan Abu Yusuf. Jadi Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf, menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Athar. Al-Athar itu maknanya adalah jejak atau jejak-jejak Rasulullah. Ini yang dia tulis, ini dikembangkan, dan itu pun banyak sekali pro kontra di kalangan penganut mazhab Hanafi sendiri.
tentang penyingkatan sholat. Setelah mereka itu ada kata kuncinya qasar. Bukan jamak qasar ya, tapi qasar memang memendekkan, menyingkat sholat itu. Nah, menurut Ibnu Abbas atau Ibnu Abdullah Abbas mengatakan memang dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyingkat sholat. Wabil khusus sholat malam yang dikenal dengan sekarang itu sholat tarawih. Tapi yang disingkat dalam konteks ini adalah Rasulullah itu membaca hanya suratul Fatihah. Tidak membaca ayat setelah surah Al-Fatihah itu. Karena dengan pertimbangan sholat malam adalah sholat sunat, termasuk juga yang dikenal dengan sekarang sholat tarawih itu ya, pada masa Umar Ibn Khattab. Tetapi oleh muridnya Abu Yusuf yang lebih kreatif lagi memahami meringkas sholat itu boleh diringkas kata-katanya. Gitu. Contoh, misalnya Al-Fatihah. Kan lengkapnya kan Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladhdallin. Nah, Abu Yusuf memanakan itu boleh diringkas Al-Fatihah dengan Alhamdulillah itu cukup al saja. Nah, sampai begitu. Jadi Al-Fatihah yang lengkap yang dikatakan oleh Abdullah Abbas tadi oleh Abu Yusuf dikreasikan lagi sehingga cukup dengan baca al. Jadi ketika dia membaca Al-Fatihah tidak utuh dan demikian juga membaca ayat cukup pangkalnya katanya. Yang penting niat kita lurus, yang kita maksudkan itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi maka itu ketika bismillah bis, kemudian al, langsung misalnya kulhu kul, kemudian langsung Allahu Akbar. Nah, begitulah yang dipahami oleh Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Athar itu. Jadi sangat kreatif ya, terlalu malah ya, kalau istilah Romai Rama itu terlalu. Padahal yang dikatakan oleh Abdullah Yusuf itu, yang diringkas Rasulullah itu maksudnya adalah boleh sholat itu tidak membacakan lengkap sampai ayat, tapi cukup dengan suratul Fatihah. Nah, ayatnya nggak perlu ditambah gitu. Nah, maka itu di kalangan Imam Hanafi luar biasa perdebatan pro kontranya. Karena prinsipnya Imam Hanafi juga sama dengan imam yang lain. Nggak jauh beda gitu. Baik Syafi'i, Hambali, demikian juga Maliki. Dan ini kan adalah juga guru-guru perjuangan mereka. Gitu. Nah, tapi muridnya yang mencoba mengkreasikan terlalu jauh, istilahnya dengan kata-kata qasar tadi. Dan kemudian tadi juga ada takdir istilahnya dalam konteks ini. Takdir itu bukan takdir dalam konteks yang disampaikan oleh Ustaz Amsori tadi, tapi takdir maksud dia itu adalah meringkaskan bacaan-bacaan. Jadi ada makna lain takdir itu pakai Q ya. Itu adalah meringkaskan bacaan-bacaan. Atau juga istilah lain qasar tadi gitu. Jadi meringkaskan bacaan-bacaan itu di dalam sholat. Nah, boleh jadi apa yang dilakukan praktek-praktek saudara kita dengan sholatnya yang kayak kejar tayang itu, ngebut, ya, nggak sempat lagi ruku dan tumanina, istilah ya rektor tadi langsung sujud, tegak lagi langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ini sebuah kreasi ya. Nah, tapi persoalan kita mengatakan sesat atau tidak, dia juga punya dasar. Ini persoalannya kan beragama itu kan sepanjang mereka punya dasar, kita tidak boleh menjas atau mengatakan sesat. Tapi yang jelas bahwa ini yang menjadi kreasi ini sandarannya hadis. Kalau Al-Quran kan jelas, seperti dibacakan oleh Datuk Dr. Ahmad Ridwan tadi dalam surah Muzammil itu kan, warat tilil Qur'ana tartila. Artinya tidak ada toleransi. Baca Al-Quran itu harus tartil. Dengan lembut, dengan sempurna, dengan tumak nina, dan mengikuti tanda bacanya dengan baik dan benar. Karena satu huruf saja berbeda bacaan, sudah akan memberikan beda makna. Nah, jadi Imam Abu Hanifah sendiri sebenarnya sependapat dengan 4 imam yang lain itu. Baik Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Jadi yang mencoba mengkreasikan
model seperti ini adalah muridnya yang bernama Abu Yusuf itu dalam kitab Al-Athor. Nah, ini sekedar pengayaan ya, supaya kita juga sebagai cendekia tidak sebagai orang yang menjas. Kan kadang dalam beragama ini kan langsung kadang-kadang mengambil sebuah keputusan itu sesat, itu tidak benar, itu tidak boleh. Tapi kita jarang sekali bertanya mengapa orang melakukan beragama demikian. Nah, maka itu sebagai cendekiawan, saya kira pertanyaan why ini penting sekali kita perlu pahami dengan baik. Inilah pertanyaan seorang saintifik. Yang kedua, tadi kan topik kita adalah perihal agama dan sains. Ada yang paling mendasar hari ini dalam konteks globalisasi dan digital ini, yaitu tentang filosofi digital. Di mana kalau kita tahu, 2 tambah 2 itu kan pasti 4. Tapi dalam konteks filosofi digital, orang bisa merubah. 2 tambah 2 itu bukan 4, tapi 22. Karena ada 2 juga di situ ya. Atau juga misalnya 1 tambah 1. Seharusnya kan 2. Tapi orang dengan filosofi digital bisa merubah 1 tambah 1 itu jadi 11. Filosofi yang lebih luas, ada angka bilangan, tadi Ustadz Ansori bicara logika matematika. Ada bilangan 100 dikurang 1, seharusnya kan 99. Seharusnya yang benar kan 99. Tapi apa yang terjadi? 100 dikurang 1 tinggal 1. Atau malah 100 dikurang 1, 0. Gitu. Jadi dia ngambil 1 atau 0 dari angka 100 itu. Apa filosofinya itu yang kita bisa maknakan? Hari ini kita melakukan 100 kebaikan. Tapi dengan 1 kesalahan, orang bisa menghilangkan 100 kebaikan itu, dan yang hanya muncul nampak itu hanya 1 kejahatan, kezaliman. Yang 99 kemana? Hapus. Seakan-akan tidak pernah ada, tidak pernah hadir di dalam perilaku perbuatan manusia dalam kesalehan. Inilah filosofi digital yang sangat berbahaya itu. Maka itu dengan digital, orang dengan mudah merekam, kemudian lagi mengembangkan digital itu, mengangkat pencitraan seseorang. Apakah dia menjadi orang yang, seakan-akan pahlawan, seorang seakan-akan yang terhormat, yang mendapatkan puja-puji dengan mudah. Digital itu mengangkat citra seseorang. Dan dengan mudah juga digital itu akan menghancurkan citra kesolehan, kebaikan seseorang. Nah, saya kira inilah filosofi digital saintifik yang perlu kita pahami hari ini, bahwasanya tidak semua digital itu positif dalam konteks perspektif kemanusiaan. Tapi juga tidak jarang dia bisa dengan mudah dan cepat menghancurkan dimensi kemanusiaan, peradaban dan budaya itu. Tapi juga dengan gampang filosofi digital itu mengangkat seseorang yang tadinya nggak ada apa-apa, menjadi seorang ternama, terhormat dan mulia. Menjadi seorang ulama. Kita lihat saja, pada subuh, ya, segala orang bisa mengirim forward pesan-pesan spiritual. Padahal dia entah ngerti atau tidak. Terima dakwah ayat tentang A, B, C, langsung forward. Dia entah ngerti tidak apa yang dipesankan itu. Sehingga dengan mudah orang hari ini menjadi seorang da'i dan da'iyah. Jadi mubalighah. Bayangkan. Nah, begitulah filosofi yang perlu kita waspadai dengan digital dan saintifik dalam perspektif agama hari ini yang sangat-sangat gampang membunuh karakter seseorang dan sangat mudah membangun brand image dan karakter seseorang dengan tanpa ada apa-apanya. Padahal orang sudah berjalan sekian puluh tahun dengan track record-nya, rekaman jejak, prestasi, dan kinerjanya. Tapi hanya bilangan detik dalam filosofi digital,
orang akan kehilangan segalanya di dalam kehidupan. Saya kira itu sebagai tambahan ya, Ustadz. Terima Dan kasih, Prof. semoga Datuk. berkaya kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam saya akan warahmatullahi sedikit wabarakatuh. menambahkan berkaitan pertanyaan dari Ibu Dr. Sumina, itu berkaitan dengan megatrend ya. Tadi di slide tadi megatrend itu 2010-2045. Memang betul ya 2025 nih kita lihatlah keadaan kita sekarang. Tapi apapun bentuknya kita harus optimis dan realistis. Jadi optimis itu penting, tapi juga kita harus realistis berkaca dengan keadaan yang ada. Nah, singkatnya adalah bagaimana kita melihat diri dan generasi ini. Maka tidak lain dan tidak bukan kita harus masukkan kompetensi. Mana kompetensi ini mempadu serasikan antara knowledge, ilmu pengetahuan yang sifatnya terintegrasi, ya, integrated. Yang kedua skill. Kita tak bisa menghindar daripada skill atau kita harus punya pengalaman. Dan khususnya pengalaman itu kita harapkan yang profesional sesuai dengan profesi masing-masing. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah attitude, sikap. Kenapa pun bentuknya, sikap ini bermuara kepada akhlak. Sekarang dia sudah jadi menteri, minta maaf ya, atau sudah jadi profesor, atau sudah jadi CEO dan lain sebagainya. Nah, secara pengalaman dia luar biasa, sudah puluhan tahun experiences-nya. Secara ilmuwan mungkin dia sudah belajar di Oxford, di Cambridge dan di mana-mana, bahkan mungkin di Mesir dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kepada akhlak tadi. Liutamima makarimal akhlak. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya kali nol, habis. Ya terjeratlah tertawan dalam korupsi, tertawan dan lain sebagainya. Sehingganya Masya Allah merugikan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa kita optimis, ya, karena agama kita tidak mengajarkan berputus asa. Karena negara-negara maju sekarang oke, sainsnya maju, teknologinya maju, tapi macam di Jepang saya pernah ke sana itu tidak sedikit orang Jepang itu istilahnya itu depresi. Nah, masalah sedikit saja dia bunuh diri. Kalau kita sudah jadi pengulung saja, tidak ada yang dimakan, beda mau bunuh diri. Nah, inilah hebatnya nilai-nilai ajaran Islam. Dan lain pada itu, attitude-nya. Artinya bagaimana akhlak ini kita tanamkan untuk diri kita dan juga generasi ke depan, sehingga kita akan menyongsong ya megatrend ya yang ke depan tuh dengan penuh ya optimis, tapi menghantarkan kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Baik, Bapak pembicara, Dr. MDAS. Kita melihat waktu sudah hampir 1,5 jam. Sangat menarik pemaparan pada pagi hari ini dan juga respon dari teman-teman peserta dakwah digital. Kita sepakat ya, karena waktu sudah hampir 1,5 jam, kita sepakat tutup. Ya. Cuman setelah tutup nanti saya mohon kepada Bapak pembicara, Pak narasumber, cerita di luar dakwah digital kita itu saya mohon nanti ada cerita lain, pembanding cerita Datuk Tamar Trawe kemarin tentang Malin Kundang. Nanti ceritanya tentang Kancil Pileg ya, mohon nanti dari narasumber nanti untuk menceritakan itu ya di luar acara kita. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup, kita ngambil kesimpulan beberapa hal dari uraian tadi, di mana kita sudah membahas 3 variabel tentang spirit Ramadan, agama, sains, dan teknologi. Nah, kuncinya di sini mungkin untuk mewujudkan menjadi Indonesia Emas 2045, itu sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara dan para penanggap tadi, bahwa kita butuh ya menciptakan manusia yang berkualitas ke depannya. Nah, intinya di sini saya lihat bahwa dari 3 variabel tadi, kita ke depan harus menyiapkan generasi yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan teknologi berbasis imtak. Sebagaimana Pak Tamar Drawes uraikan
saat ceramah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, yaitu berbasis tentang iman dan takwa, yaitu kuncinya agama. Untuk apa? Untuk menuju dan melestarikan budaya bangsa. Bangsa yang berbudaya, yang berlandaskan agama. Nah, itu kata kunci. Terus terkait dengan attitude, akhlak, ilmu, akal, pikiran, dan hati, ya, itu semuanya bersumber dari agama. Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di negeri Melayu sepucuk Jambi 9 Lurah itu untuk menyindir teman, kadang-kadang adab kita itu hanya kadang berpantun atau melalui seloko. Izin Datuk Muzir ya, sebelum kita Ya. tutup. Atas acara kita pada pagi hari ini yang berjalan 1,5 jam, jika ada kata terlompat Datuk, Anda Ya. yang terlanjur, kata terlompat menghanyut pulau, Anda yang terlanjur meruntuh meruntuh tebing dan memutus tanjung. Jangan didukung, digaleh balik, jangan disimpan dalam hati. Buang belah sepanjang jalan. Ambil yang elok, buang yang tidak elok. Tuh. Dan kami akhiri dengan sebuah pantun, Datuk. Ya. Tanam selasih di tengah kota, selasihnya juga ada di pinggir kali. Cakep. Jadi kepada semua peserta, terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi bersama pembicara kita tadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. Wah.